إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadratil mukarramin jamaah salat Jumat, hamba-hamba yang Allah senantiasa muliakan, rahmati dan diridhai. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang rahmatnya, nikmatnya dan karunia-Nya senantiasa melimpah kepada kita semua. Di antara bentuk rahmat Allah, nikmat Allah kepada kita, Allah senantiasa berikan pertolongan dan kemudahan kepada kita semua untuk selalu bertakarrub kepadanya, selalu beribadah kepadanya. Wabil khusus Allah berikan kemudahan pada siang hari ini untuk bersama-sama menunaikan ibadah Jumat. Mudah-mudahan setiap ibadah kita kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya dan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Dengannya Allah akan ampuni dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita dan akan menjadi penambah banyaknya, beratnya timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, setiap orang yang beramal tentu berharap agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Ali radhiyallahu anhu memberi nasihat kepada kita semua. Kata beliau, hendaknya setiap kita orang-orang yang beramal bukan hanya memperhatikan kepada amal itu sendiri, tapi juga lebih penting juga harus diperhatikan apakah amal-amal kita diterima atau ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu hanya akan menerima dari hamba-hamba yang beramal berdasarkan takwa kepada Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amal dari hamba-hamba yang bertakwa. Seorang tabi'in, Fudail bin Iyad menjelaskan, kata beliau, innallaha la yaqbalu minal amali illa akhlasahu wa aswabahu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seorang hamba kecuali yang paling akhlas, yang paling ikhlas, niatnya semata-mata untuk Allah, wa aswabahu, dan yang paling benar. Lalu beliau jelaskan apa yang dimaksudnya akhlasahu. Akhlasahu yani ma kana khalisan lillah, yaitu amal yang diniatkan karena Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan aswabu, amalan yang paling benar?
maka muttabi'an li sunnatillah, itu yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sehingga beliau memaknai alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Lalu Allah ingin tahu siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kata beliau, yang dimaksud paling baik amalnya adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Jadi intinya, setelah kita beramal, tentu dalam hati kita harus ada perasaan khawatir. Jangan-jangan Allah belum berkenan menerima, atau belum. Makanya para ulama terdahulu pun setelah Ramadan, sebelum Ramadan 6 bulan sebelumnya berdoa agar sampai kepada bulan Ramadan agar dapat kesempatan beribadah. Setelah berlalu Ramadan 6 bulan berikutnya dia selalu berdoa, mereka selalu berdoa agar amalnya diterima. Karena mereka ada rasa khawatir. Dan para ulama mengatakan ketika seorang hamba melakukan suatu amal dan dia merasa khawatir jangan-jangan amalnya tidak diterima, justru itulah yang sangat diharap bisa diterima oleh Allah. Makanya kata Allah SWT di dalam surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah mempersembahkan yang terbaik ibadahnya, semua yang dia lakukan yang terbaik, wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka justru dilanda rasa gelisah, rasa gusar, khawatir. Annahum ila rabbihim rajiun. Mereka rasa takut, khawatir, karena khawatir nanti ketika menghadap Allah ternyata amal yang dia lakukan ternyata belum standar atau Allah belum berkenan menerima. Tapi menurut para ulama, orang yang punya kekhawatiran itu justru itulah yang tandanya insya Allah termasuk tanda-tanda amalnya yang diterima. Jadi di antara para ulama menjelaskan di antara ciri-ciri apabila orang amalnya diterima, apabila dia merasa khawatir jangan-jangan tidak diterima. Termasuk tanda-tanda amal yang diterima adalah menurut para ulama adalah adamu ar-ruju' ila dambi. Bila seseorang itu dia tidak akan kembali melakukan dosa sebelumnya, dosa yang sama. Jadi ulama mengatakan ketika seseorang mengingat dosa lalu dia menyesal, dia sedih akan dosa yang dia lakukan, pertanda taubatnya sudah diterima. Apal dia merasakan bahwa kata seorang ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kata beliau mengatakan man istaghfara bilisanihi wa qalbuhu 'alal maksiyati maqudun biha fa taubatuhu marduda aw kama qala. Orang yang dengan lisannya dia minta ampun, tapi sebetulnya hatinya dia masih menikmati dengan dosa-dosa dan belum merasakan bahwa dia itu ikhlas, dia betul-betul tobat, maka kata beliau fataubatu marditu, tobatnya tidak akan diterima. Walau makatha arba'ina sana, kata beliau, walaupun dia sudah berusaha untuk minta ampun selama 40 tahun, tapi kalau lisannya saja yang dia bertobat sedangkan hatinya masih belum betul-betul dia bertobat kepada Allah, tobatnya belum terima. Begitu juga nasihat para ulama yang lain. Betapa kita ketika merasa insya Allah sudah betul-betul apa yang kita pernah lakukan kesalahan-kesalahan, kemudian kita sudah betul-betul tidak ingin kembali lagi. Sebagaimana disebutkan la yajidu ahadun halawatal iman, seseorang tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman kecuali apabila dia katakan illa idza atau an yakraha an ya'uda ilal kufri kama yakraha an yuqdafa finnar. Apabila dia itu merasa
begitu takutnya, begitu khawatirnya untuk kembali kepada kekufuran, kemaksiatan, sebagaimana dia takutnya apabila nanti dilemparkan ke dalam api neraka. Di antara tanda-tanda amal diterima adalah disebutkan ziyadatut ta'ah, semakin taat kepada Allah. Ziyadatut ta'ah, ketika seseorang itu melakukan suatu amal, lalu dia selesai melakukan amal, dia merasa kapok, alhamdulillah selesai udah, habis itu nggak pernah lagi kepengen melakukan amal yang sama, pertanda itu tidak diterima. Karena seharusnya, kalau menurut Hasan Basri, seorang ulama tabi'in juga mengatakan, min thawabil hasanati au min jazail hasanati al hasanatu ba'daha. Min jazail hasanah, di antara balasan kebaikan, al jazaa al hasanatu ba'daha, yaitu kebaikan berikutnya. Jadi kebaikan akan membuahkan kebaikan. Orang yang sudah dilatih 1 bulan, dia berpuasa, dia qiyamul lail, dia baca Quran, dia berbagai macam, harusnya dia akan membuahkan amal yang baik juga berikutnya. Bukan kapok, sudah nggak mau lagi. Dan kata beliau juga, min uqubatis sayyiati as-sayyi'atu ba'daha. Di antara bentuk sanksi, bentuk balasan dari keburukan ialah keburukan berikutnya. Jadi kalau orang melakukan keburukan kemudian dia membuahkan keburukan berikutnya, itu memang bagian dari azab. Makanya segera harus diputus dengan bertobat dan dia putuskan. Karena kalau enggak, keburukan itu akan memanggil keburukan yang lain. Kata para ulama mengatakan, as-sayyi'atu tunadi akhawatiha. Keburukan juga akan memanggil saudara-saudarinya. Keburukan akan mengajak kepada keburukan yang lain, sebagaimana kebaikan juga akan mengajak kepada kebaikan yang lain. Maka ketika kita merasakan setidaknya ya, walaupun mungkin intensitasnya tidak sama seperti kita sedang Ramadan, tapi kita merasakan bahwa kebaikan yang sudah kita lakukan itu akan terus, dan itu sebagai amalan yang paling Allah cintai. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang paling langgeng, yang terus, walaupun tidak banyak tapi ya tidak putus, terus gitu. Dan yang terakhir di antara tanda-tanda diterima amal, walaupun banyak para ulama menyebutkan, adalah dikatakan bebas dari penyakit hati. Jadi amal-amal yang kita lakukan itu akan menjadi obat. Hati kita akan menjadi sehat, akan menjadi bersih. Yang itu ditunjukkan dengan perilaku. Jadi para ulama mengatakan, al-amalu idza kana maqbulan yata'atharu ala qalbih. Amal ketika diterima itu akan punya athar kepada hati. Dan hati inilah yang menentukan bagaimana perilaku seseorang. Makanya kata Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Jadi itu akan berdampak juga kepada kebersihan hati seorang. Ketika hati seorang itu bersih, sehat, dia akan berdampak, akan tercermin kepada perilakunya. Makanya ketika orang itu amalnya benar dan diterima, itu sudah seharusnya tidak akan berbeda gitu ya. Jadi semakin orang itu soleh, semakin rajin beramal, maka seharusnya perilakunya itu semakin bagus, tidak akan kontradiktif. Wah, saya baik, rajin ibadahnya, semua itu pokoknya hablum minallahnya itu luar biasa. Tapi hablum minannasnya kenapa bermasalah? Padahal seharusnya hablum minallah ini juga akan berdampak kepada hati, dan hati itulah akan mencerminkan perilaku yang baik, kejujuran, rendah hati, sopan, mungkin akan ya tidak akan terjangkit berbagai penyakit hati yang akhirnya akan berdampak kepada perilakunya yang buruk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim.
fataqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah mu'izz man ata'ahu wattaqahu wa mudhill man adha'a amrahu wa 'asahu alladhi waffaqa ahla ta'atihi lil 'amali bima yardah wa nahaa 'an ma'siyatihi ma qaddarahu 'alayhi wa qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. 'adada ma ahata bihi 'ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wa radallahu 'an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an sahabati ajma'in wa 'an at-tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ijma' kalimatal muslimin 'alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'asiran illa yassartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qul dzikrullahi